Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih teman-teman, saya lihat ada S1, S2, ini senior juga banyak ini. Nah, mudah-mudahan siang ini kita bisa sharing dan juga ini kan bukan berarti karena kita tinggal di rumah maka kita tidak bisa berbuat. Ini kira-kira salah satu alasan dari teman-teman dari Himadi ini untuk berbuat gitu. Jadi sebagai berani berinvestasi ketika kondisi keadaan seperti ini. Malah saya baru dapat ini bahwa ada investasi di Sulawesi itu berkisar 5 miliar US dollar. Itu sudah realisasi, tiba-tiba batal karena yang mengurus sangat rumit. Karena tanpa ini pun kita sudah masuk di posisi defisit. Nah, sekarang ketika kita defisit, kemudian bertambah lagi pengeluaran untuk membiayai virus ini. Kemudian dari saham itu 4 triliun per Februari dan Maret. Setelah virus corona ini, sedangkan terutama kepada negara-negara yang tidak rawan terhadap ekonomi global. Kalau melihat dari antusias daripada peserta ini, Pak, ada sekitar teman-teman semuanya ada sekitar 100 di grup WA ini. Di grup WA ini saya lihat ada sekitar sudah masuk semua full. Dr. Hairul Anam. Silakan, Pak. Iya. Ingin melihat perspektif ekonomi dari yang pertama berkaitan dengan virus corona ini, bahwa kita harus bisa memilah-milah ya. Silakan yang lain. Bu Tami memberikan mau sedikit cerita, Pak. Mau sedikit sharing. Silakan Bu Tami. Jadi kemarin itu saya punya grup. Kalau saya tidak salah $300 juta untuk menstabilkan perekonomian. Ya, memang betul. Makanya pemerintah hadir. Saya malah mengusulkan, memang perusahaan-perusahaan ini kan ada yang jelas kena dampak langsung, ada yang tidak. Nah, yang kena dampak langsung memang harus diatur bahwa bagaimana perusahaan ini. Palopo siapa? Busri. Palopo Busri. Mohon izin Pak Moderator dan siap. Pak KPS. Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu Pak Hairul dan Ibu Tami dan juga pemaparan dari Pak KPS, sebenarnya ya masalah ini memang belum jelas ujungnya ya. Kita tidak tahu sampai di mana pandemi ini akan berlangsung. Kenapa kau pakai masker, Ramli? Silakan. Ya, Swadi Sabta Putra dari Jakarta ini. Oh, Pak Swadi ya, Pak Swadi. Bertanya ke Pak KPS, analisa sebelum COVID ini menurut analisa bicara investasi, Cina juga yang terbanyak. Kita bicara ekspor impor, dia juga yang terbanyak. Nah, itu yang ketika masuk lagi corona dan sumbernya dari dia, habis-habisan jadi kayak jatuh ke ini Pak, kena ke tangga, jatuh ke kena tangga, kena lagi pot dari atas Pak. Dikejar anjing pula. Begitu perumpamannya. Jadi sekarang, tapi tentu saja kalau bagi saya kita jangan pesimis dengan itu. Kita tangkap ini. Emangnya hanya Cina yang bisa menerima ekspor, kita kan tidak Pak. Hanya memang bahan baku untuk ekspor kita itu besar dari Cina. Jadi kalau ada gangguan di Cina kita kena. Dan ketika kita beli bahan baku tinggi, kita mau jual tidak mungkin nih Pak. Itu disebut daya saing. Tidak mungkin kita bisa jual dengan murah karena biaya produksi mahal. Nah, mungkin kita bisa melirik negara lain. Bagaimana tadi saya singgung ya? Dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Saya kira untuk sementara itu Pak. Luar biasa. Dia mau memberikan, Pak Ahmad Farid di sini namanya Pak. Saya kira siapa, ternyata Pak Agus Bandang. Silakan Pak Agus. Iya, lain namanya. Anaknya Pak Agus barangkali. Dia ini panas sebenarnya ini. Silakan Pak Agus. Luar biasa. Baik Pak Anas, dengar dari tadi. Tentu menarik sekali apa yang dibicarakan Pak Anas. Saya kira ada satu yang menarik ini. Banyak pembelajaran ini dari
kasus corona ini sebenarnya. Di sini sebenarnya kita diajak untuk bagaimana tahu menabung. Orang-orang yang tidak punya tabungan kan jadi setengah mati sekarang. Padahal ya kalau dalam teori ekonomi itu kan kita minimal harus tahu saving. Oke Pak, makasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Kapes, terima kasih. Oke. Dokter ekonomi, stay at home. At home. Oke, terima kasih. Iya.